Halo, sesuai janji aku kalian live bareng kalian di chat. Hari ini kita akan ngebahas kisah cinta kamu dan dia selanjutnya. Orang yang kalian fokuskan untuk kalian yang single bisa berharap kisah cinta kamu selanjutnya itu seperti apa. BTW sebelum aku lanjut ke readingan, disclaimer dulu, ini hanya general reading, fun reading buat entertainment purpose only, oke? Jadi mohon maaf kalau misalkan nggak 100% resonate sama kalian ataupun cocok sama kalian, namanya juga general reading gitu loh. Kalau general reading tuh yang hanya cuman buat fun-fun aja gitu. Ngomong-ngomong, kalau kalian ingin personal reading, kontak personnya ada di deskripsi. Untuk harga dan biaya sudah ada ya, jadi tinggal kontak. Hehehe. Selamat hari Rabu BTW guys. Semoga kalian diberkati Allah Subhanahu wa taala. Oke, file number 1. Ada expand your horizon. File number 2 ada you are exactly where you need to be. Oke, silahkan kalian pilih menurut keinginan kalian. Dan ini kembali lagi hanya general reading, oke? Oke, kalau sudah, aku akan mulai readingan ini. Sebelum itu aku akan membaca doa dulu sejenak, biar readingan hari ini lancar. Kita mulai berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita akan memulai dari file nomor 1. Expand your horizon. Kita singkirkan file nomor 2. Jadi di sini kisah cinta kamu selanjutnya, kamu harus belajar untuk mengenal lebih banyak orang. Jangan fokus di satu circle. Aku melihatnya kayak gitu, karena ketika kamu banyak mengenal orang, kamu akan jadi tahu nih orang-orang tuh sifatnya seperti apa, terus orang itu tuh kayak gimana. Ada orang yang beneran tulus, ada yang cuma datang untuk manfaatin doang. Itu banyak kejadian. Jadi di sini kamu belajar untuk lebih kayak mengenal banyak orang, terus jadi kamu bisa menilai gitu dengan sendirinya. Orang ini ternyata baik ya, orang ini ternyata dia cuma memanfaatin gue, orang ini begini. Jadi dengan berjalannya waktu kayaknya kamu jadi lebih paham mana orang yang benar-benar tulus, mana yang cuman mau main-main sama kamu gitu sih. Aku melihatnya gitu. Oke, kita akan ngambil kartunya. BTW mau libur panjang, kalian udah ada rencana belum? That tuh kan, kalian harus lebih banyak mengenal orang-orang baru. Aku lihat dengan begitu akan ada transisi hidup, kamu akan lebih kayak berkembang gitu. Makanya aku ngerasa file 1 tuh lebih kayak kamu tuh jadi harus belajar tentang pengalaman hidup deh. Kalau misalkan kamu udah tahu pengalaman hidup kamu seperti apa, gitu kan, apalagi kalau kamu pingin keluar dari siklus yang menyakitkan gitu, kamu harus benar-benar lebih mengenal orang banyak gini. Jangan sampai kamu kembali dalam siklus yang sama lagi, kecewa lagi, sakit hati lagi gitu loh. Jadinya kamu emang harus mengembangkan potensi kamu gitu. Nah, terlebih lagi untuk lebih mengenal orang baru gitu kan. Kalau kalian ingin menemukan cinta baru, kisah cinta kamu selanjutnya, kamu jadi harus belajar untuk memahami diri kamu sendiri, memahami orang-orang sekitar kamu, memahami orang-orang yang baru lagi gitu loh. Jadi jangan terpaku pada satu circle. Nah, di sini aku ngerasa tuh kalian ingin keluar dari siklus yang sama, karena aku ngelihat kalau kalian tetap berada dalam sirkus ini nih ya, sirkus ini kalian gak berkembang. Karena aku ngelihat kalian tuh dihujat, dicemooh, mungkin banyak yang ngefitnah kalian.
Jadi dengan begitu kalian harus belajar untuk memperkembang diri kalian gitu loh. Banyaklah orang di dunia ini yang suka jahat ya. Jadi kalian harus sadar kalau orang di dunia ini nggak semuanya baik gitu loh. Jadi kalau kalian mau keluar ya belajar untuk tidak peduli juga. Dan kalian harus keluar dari situasi ini dengan cara memperbanyak teman, memperkaya circle gitu loh. The world tuh, jadilah diri sendiri, carilah dunia kamu gitu. Jangan sampai kamu kayak kemarin lagi, terlalu mencintai orang tapi orangnya itu ternyata tidak benar-benar mencintai kamu dengan tulus. Mungkin dia ingin memanfaatkan kamu. Jadi kamu gak benar-benar kayak menemukan apa itu cinta, apa itu yang namanya perasaan gitu. Jadinya kamu jadi kayak nothing gitu loh. Kayak ibarat kata gini, kamu pacaran sama dia kemarin, terus selama ini hubungannya tuh nggak benar-benar baik ya. Mungkin kalian cekcok terus, atau kamu dimanfaatin, duit kamu diambil gitu ya, atau ya dia nggak mau berjuang juga. Jadi kamu yang selama ini terlalu memikirkan perasaan orang lain gitu, jadinya kamu di sini tidak memikirkan perasaan kamu gitu loh. Aku ngerasa kamu harus membuka perasaan kamu juga. Kamu harus kayak sadar kalau diri kamu tuh butuh diperhatiin sama kamu sendiri gitu loh. Ada kapasitasnya, baik itu ada kapasitasnya gitu. Baik dengan seseorang itu ada kapasitasnya. Jadi aku melihat udah saatnya kamu keluar dari zona ini gitu. Udah saatnya kamu berjuang untuk memperbaiki diri kamu sendiri gitu loh ya. The Fool ya, kamu kalau di dunia ini yang aku lihat di tempat ini, kamu akan jatuh lagi. Makanya aku ngelihat akan ada hal baru yang akan dimulai, dan aku nggak tahu itu apa. Mungkin pekerjaan baru, aku melihat dunia baru di sini. Jadi kamu udah jatuh nih, ntar ada yang bersinar lagi di hidupmu. Nah, intinya akan ada kehidupan yang lebih baik, ada transformasi awal baru lagi gitu loh. Biar kamu benar-benar keluar dari dunia itu, kamu harus memperbanyak teman di sini. Jangan sampai kamu sendirian terus kayak ngerasa hidup aku kok gini-gini banget ya, aku gak punya teman atau gitu-gitu. Nah, dengan begitu kamu harus belajar untuk mempunyai banyak teman dengan cara lebih mengenal diri kamu, respect sama diri kamu sendiri juga. Jadi kamu harus punya batasan ya. Kapan kamu bisa baik sama orang, kapan kamu gak kamu respect ke orang lain gitu loh. Jadi sini kamu harus punya batasan. Selama ini kamu kayak nggak punya batasan, jadi kamu baik terus ke orang. Jadi orang tuh minta ini kamu kasih gitu loh. Eight of Swords. Iya sih, kamu banyak stres. Aku ngeliat kamu lagi emang fase stres banget. Kamu emang parah banget. Mungkin kamu benar-benar kecewa di circle ini. Kamu pingin keluar tapi nggak tahu caranya gimana. Nah, di sini kamu harus belajar mengenal diri kamu sendiri. Akan ada cinta baru datang ke kamu, percaya deh. Cuman kamu harus keluar dari situasi ini dulu, situasi yang membuat kamu stres. Dengan begitu kamu akan terbawa dengan circle-circle baru yang akan mengarahkan kamu ke cinta kamu yang baru. Ini mungkin kamu pernah putus sama mantan kamu, pada akhirnya kamu kayak dikeluarin sepihak dari circle kamu gitu loh. Dan akhirnya atau enggak kamu dijauhin dari circle kamu, dunia kerjaan kamu. Jadinya mau gak mau kamu juga harus survive gitu kan. Mau gak mau kamu harus survive dan bertahan sendiri. Aku melihat ada siklus baru sih. Cuman di sini kamu juga kayak masih menutup hati karena mungkin kamu kecewa. Aku ngeliatnya iya, kamu kecewa banget sama kisah masa lalu kamu, mantan kamu mungkin yang benar-benar bikin kamu kecewa gitu loh.
Hierophant ini jangan lupa untuk tetap berdoa, yakin kepada Tuhan. Ketika kamu yakin kepada Tuhan, kamu percaya Tuhan akan ngebantu kamu, ya, Allah akan memberikan petunjuk-petunjuknya, kamu akan lebih percaya diri di sini. Aku ngerasa kamu emang lagi nggak percaya diri gitu untuk membuka circle baru, membuka pertemanan baru dengan orang lain. Gini, kamu kayak berat banget buat percaya sama orang lagi. Aku lihat sih kamu emang bener-bener capek juga kalau misalkan kamu pingin mengenal orang lain lagi gitu. Tapi at least kamu akan ada di suatu momen yang kamu harus keluar dari lingkaran setan ini, ya, dan kamu akan bertemu orang-orang baru. I know, kamu bisa kok, aku yakin kamu bisa. Dan aku tahu kamu mampu banget. King of Pentacles. Mungkin Allah lagi menyuruh kamu, Tuhan lagi menyuruh kamu untuk fokus karir saat ini. Nah, ketika kamu fokus karir, nanti akan ada orang yang membantu kamu dalam urusan pekerjaan, dan dia akan selalu ada di samping kamu. Nah, ini nih guys, the star, dia akan menjaga kamu seperti Mr. Right kamu. Kalau kamu adalah wanita, dia adalah pendamping hidupmu, Mr. Right. Nah, di saat kamu benar-benar kayak fokus karir, kamu kayak lupain masalah yang ada, ya. Jadi ketika kamu benar-benar kayak apa sih cinta, apa sih gitu, kayak cinta tuh bullshit, kayak lagi udah nggak percaya cinta. Nah, kamu didatangkan sosok yang akan ngelindungin kamu, yang care sama kamu, perhatian, cinta kamu dengan tulus. Aku ngerasa gitu. Ketika kamu lagi nggak bener-bener peduli sama cinta, ya, nanti dia datang sendiri gitu, kucruk datang. Terus dia kayak bucin parah sama kamu, bucin banget. Dan kamu kayak ketika kamu minta ini, dia kasih. Ketika kamu minta ini, dia kasih. Jadi at least yang kamu inginkan tuh dikasih banyak sama dia. Jadi kamu cuma minta satu, terus tiba-tiba dia udah ngasih banyak gitu. At least dia kayak memberikan sesuatu yang di luar nalar kamu. Kayak misalkan selama ini kamu kurang dikasih perhatian sama pasangan kamu. Nah, tiba-tiba dia suka chat, kamu mau makan apa? Aku bawain. Gila, so sweet banget. Gila sih, ini gue yang ngayal. Kamu makan apa? Aku bawain. Kamu mau pergi kemana? Aku anterin. Kayak gitu. Dia bakal jadi supir kamu juga, yang siap sedia mengantar kamu. Nggak juga sih, lebih tepatnya orang yang benar-benar mencintai kamu gitu. Karena dia tahu mencintai seseorang tuh sakit, dan kayak dia pernah ada di situasi yang sama dengan kamu juga. Jadinya dia nggak mau kamu terluka juga, makanya dia pingin ngebahagiain kamu. Ada yang menikah, udah aku duga kan. Ini PL1, udahlah, kalian emang harus keluar dari lingkaran setan ini. Suatu saat setelah kalian fokus karir dan gak mikirin cinta, nanti kalian akan dipertemukan sama orang ini. Dia akan menjadi orang yang paling baik buat kalian. Kalian tuh jadi merasa heran gitu, kok dia bisa baik banget, perhatian sama gue gitu. Kalian yang akan terheran-heran sendiri gitu. Dan kalian banyak yang akan berakhir ke pernikahan. Aku lihatnya kayak gitu. Wow, good for you, congratulations, pile number 1. Tapi jangan lupa banyak berbagi di sini, banyak berbagi, banyak berdoa. Dan kalau kalian punya rezeki, jangan lupa bagi ke orang-orang yang kurang mampu di sini. Insya Allah akan menjadi berkah. Tetap terus gunakan insting kamu, ya. Intinya perjalanan cinta kamu sih emang agak berat, ya, karena emang kamu harus berakhir keluar dari fase ini, fase pekerjaan kamu yang lalu atau circle yang lalu dulu, buat kamu merubah takdir kamu, dan kamu fokus karir. Di saat kamu lagi nggak benar-benar mikirin hubungan, dia datang sendiri. Three of Pentacles. Kamu sama dia mungkin bertemu dalam lingkup pekerjaan sih kalau aku lihat, ya, dalam karir pekerjaan yang sama. Bisa aja dia ini ngebantuin kamu
kerja. Dia bantuin kamu dalam karir. Kayaknya kamu beruntung banget sih, karena pahit-pahit masa lalu itu udah akhirnya kamu berhasil ngebuang gitu. Kamu berhasil ngebuang dan dia datang dengan memberikan cinta yang damai, tulus. Dan dia berharap kamu adalah cinta selanjutnya dia juga hingga sampai ke pernikahan. Wow, congratulations pile nomor 1. Halu deh gue yang halu. Gue yang halu. Kita lihat pesan dari semesta untuk kamunya. Very soon, tuh. Udah aku bilang, dia adalah jodoh kamu. Jadi, oke, saatnya kamu untuk buka lembaran baru. Dan kamu akan yakin untuk tidak berada di dalam zona setan ini, lingkaran setan ini, mau keluar, dan akhirnya kamu berhasil ketemu orang baru, ketemu orang-orang yang sayang dan tulus mencintai kamu lagi gitu. Oke, tenang, very soon kok ini. Jadi kamu banyak sabar aja ya gitu. Oke, thank you so much file 1. Jadi kamu emang harus belajar untuk lebih mencintai diri sendiri dulu saat ini, keluar dari hal-hal yang membuat kamu stres, hal-hal yang gak perlu kamu pikirin gitu. Jadi kamu gak berkembang gitu. Oke, thank you file 1. Lanjut ke file nomor 2. Lumayan bikin dak-dikduk. Kalau kalian ingin personal reading, aku ingetin lagi buat bisa ke chat, ke kontak deskripsi yang ada di deskripsi. Harga dan biaya udah ada. Halo, selamat malam guys. Aku di chat aja ya. Oke, lanjut ke file nomor 2. You are exactly where you need to be. Nah, di sini banyak yang teman-teman yang bilang kisah cinta selanjutku tuh di dalam pekerjaan atau enggak sih, di circle kerjaan atau di circle pertemanan sih. Ini kayaknya keluarnya seperti itu. Dia orang terdekat aku atau bukan sih? Banyak yang mempertanyakan itu. Nah, kalian sudah berada di jalan yang benar. Kalian sudah berada di dalam jalan yang benar. Jadi kalau ditanya dia adalah dalam pekerjaan atau lingkup pertemanan, iya. Cuman kita harus banyak mencari dan banyak apa ya, melihat sekitar aja gitu. Kalian sudah berada di jalan yang benar kok. Tinggal bagaimana kalian bisa memperjelas gitu dan memahami. Asik. Oke, kita lihat dari kartunya. Wah, hurt. Oke, keluarin 5 dulu buat atas. Clover, ada yang jatuh. Wait guys. A garden, ya. Udah aku duga guys. Ini yang pilih file 2 mana suaranya? Mountain. Yes. Lilies. Oke guys, aku udah ngeliat. Jadi, kamu kan nanya nih, kisah cinta selanjutku tuh mungkinkah ada di lingkup pekerjaan kak, gitu kan? Iya, ini justru malah masih satu temen kamu gitu loh. Aku ngeliatnya gitu, masih dalam lingkup yang sama, karir yang sama, dan kalian tuh kayak saling suka gitu. Sebenarnya dari awal udah saling suka, cuman mungkin pada banyak yang nggak bisa ngutarain perasaan atau apa nih, aku ngeliatnya kayak malu-malu dalam ngomong, atau kalian tuh kayak bingung, kayak
mengutarakan perasaannya. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Terus kayak ada yang masih tertutup hatinya, kayak aduh gue kok nggak yakin ya sama dia, kenapa ya ada perasaan kayak gitu. Jadi entah kamu atau dia, tapi aku ngerasa kayak ini kayak sih lebih ke dia tuh kayak bertanya-tanya apakah kamu tuh orang yang tepat buat dia atau enggak. Dia kayak masih pingin melihat kamu dulu, menerka-nerka kamu tuh sosoknya seperti apa, apakah kamu baik banget buat dia, tulus buat dia, apakah kamu adalah orang yang layak diperjuangkan gitu. Jadinya dia kayak bertanya hal seperti itu di dalam dirinya loh, dia bertanya di dalam dirinya. Bahkan dia kayak melihat kamu tuh baik ya, kamu kok orangnya perhatian gitu. Ketika dia lagi membutuhkan sesuatu, kadang kamu suka ngasih gitu kan. Nah di sini tuh dia seneng karena kamu mungkin punya rasa yang baik gitu. Kamu misalkan ngajak makan atau mungkin memberi kayak ingetin kamu sesuatu gitu. Jadinya dia kayak seneng gitu sama kamu. Cuman balik lagi dia kayak ragu dalam apa ya, dalam perjuangan kamu. Oh mungkin dia nggak pede gitu karena mungkin kamu adalah sosok yang diidam-idamkan para pria atau wanita gitu. Karena ini bersifat general ya, balik lagi. Tapi sebenarnya di dalam lubuk hatinya perasaan dia tuh ke kamu besar, dan kamu juga kayaknya emang sangat apa ya, sangat interest ke dia juga. Waduh, ini kalian tuh sebenarnya sama-sama suka, cuman nggak tahu gimana cara nyampeinnya. Aku gimana ya ngomongnya ya, kayak ibarat kata gini loh, ketika kamu suka sama seseorang, kalian kadang bingung kan nyampeinnya gimana. Nah ini padahal jalannya udah bener, tinggal kalian tuh gimana ngomongnya. Mungkin kalian emang ada di fase aduh nggak mau nembak dulu, kayaknya gue belum siap gitu. Padahal it's okay buat mengutarakan perasaannya aja mah, santai aja ya, kenapa harus repot-repot gitu. Mungkin kalian masih banyak pertimbangan ya yang aku lihat. Guys, kalau masih pingin personal reading, aku masih buka ya. Jadi ini kayak masih apa ya, like kamu sama dia tuh ada getaran-getaran cinta, cuman kayak nggak tahu mau gimana ngomonginnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukit, Crossroad. Nah ini dia nih yang gue suka. Chill. I see. Okay. Oke, aku ngeliatnya gini. Dia tuh kayak akhir-akhir ini kayak suka menghindarin kamu sengaja, kayak berusaha pingin menutupi perasaannya gitu. Mungkin kayak dia takut kalau misalkan kamu tuh lebih mengenal banyak tentang orang ini. Dia khawatir kamu tuh lebih kayak mengenal banyak tentang dia. Jadi dia lagi banyak mencari tahu dirinya sendiri juga, apa yang dia inginkan. Kayaknya dia juga masih sifatnya masih kayak kanak-kanakan deh. Entah aku ngelihatnya, sorry ya, entah aku ngelihatnya dia kalau dia adalah pria, dia masih suka ngegame, terus ngoleksi mainan. Kalau dia adalah wanita, dia kayak masih kayak manja-manja gitu. Nah, dia juga masih bingung nih sebenarnya buat menentukan jalan. Apakah kamu adalah orang yang benar-benar dia cari atau enggak? Takutnya ketika dia udah kayak serius sama kamu, ternyata kamu tuh bukan orang yang dia pilih gitu. Nah, dia nggak mau kayak gitu. Makanya di sini dia mau meyakinkan hatinya dulu. Walaupun perasaannya tuh kayak besar banget buat kamu, 1, 2, 3, 4, 5 besar banget perasaannya dia. Kayak dia tuh kalau sama kamu tuh like berbunga-bunga, terus like nyaman. Intinya kamu tuh selalu bikin dia happy gitu. Kalau nggak ada kamu, dia kayak suka bingung sendiri, galau gitu.
Tapi balik lagi, dia lagi berusaha untuk menyembunyikan perasaannya. Dia juga takut sebenarnya kalau misalkan suatu hari kamu sama dia malah ternyata nggak jodoh atau gimana. Jadi dia juga dilema gitu. House, letter, snake. Iya, dia takut sih, takut kalau mimpi dia nggak kenyataan, takut ternyata cinta ini cuma sesaat, takut kamu mengkhianati dia, sedangkan dia udah membutuhkan cinta dan keluarga di dalam hidupnya. Dia udah berharap hubungan yang stabil di sini. Kayak ibarat kata, gue pingin kamu tuh jadi yang terakhir di dalam hidup gue. Kalau misalkan lu adalah orangnya. Dia kadang suka ngasih chat tuh ngode-ngode kamu. Cuman di sini biarkan kamu yang lebih peka gitu. Jadi dia tuh berusaha membuat imajinasi kamu tuh berpikiran kalau misalkan dia tuh kayak menyembunyikan sesuatu. Jadi kamu tuh jadi banyak menerka-nerka, terus ngeliat dia tuh lebih sosok jadi misterius sekarang, karena mungkin dia benar-benar kayak nggak mau memberitahu perasaan dia yang sungguhnya, karena dia takut kalau misalkan nanti kamu pergi sama orang lain, kamu ngejauhin dia gitu. Walaupun dia udah kayak mengidam-idamkan sebuah hubungan yang stabil, keluarga gitu. Aku ngeliat kayak gitu. Dan dia lagi fokus karir saat ini, karena banyak dari dia yang pingin ngejar kesuksesan dulu saat ini. Aku ngerasa sih kalian lagi benar-benar berdealing sama orang yang sangat baik dan perhatian gitu. Tinggal bagaimana kamu bisa ngebantuin dia buat lebih meyakinkan perasaan kamu maupun perasaan dia, biar dia tuh sadar kamu tuh nggak begini loh. Ya di sini dia kayak ragu juga, karena mungkin dia pernah ada di suatu situasi, pernah dimanfaatin pasangannya, pernah punya hubungan yang nggak berakhir baik. Jadi kayak dia nggak mau lah kalau misalkan punya hubungan yang berakhir nggak baik lagi, hubungannya udah sampai situ aja. Dia pinginnya hubungan yang serius, pingin ke pernikahan, pingin mempunyai hubungan jelas. Nah itu kayak gitu. Nah di sini ada gentleman, sosoknya ini lembut, dan kalau misalkan dia adalah pria yang lembut, perhatian gitu, gentle, baik. Nah sedangkan dia adalah wanita, dia pingin kamu tuh adalah menjadi sosok yang perhatian, terus mulai peka dong gitu. Jadi intinya di sini harus bisa sama-sama saling paham aja sih antara kamu dan dia, bisa lebih meyakinin satu sama lain ya, karena namanya hubungan kan kadang kita nggak bisa mau semaunya kita gitu. Kadang kita ada toleransi, ada yang harus kita rubah dari kita biar hubungannya tetap berjalan dengan lancar gitu. Oke? Attraction, harus banyak ungkapin perasaan nih. Kenapa aku bilang harus banyak mengungkapin perasaan? Karena ketika kamu sudah mulai mengungkapin perasaannya, dia juga akan lebih terbuka sama kamu gitu. Harus bisa mulai untuk membuka hati sama dia. Mulailah ajak dia bicara face to face. Kamu tuh percaya sama aku gak sih? Atau enggak gini, kamu tuh yakin gak sih sama hubungan kita? Atau hubungan ini mau dibawa kemana? Gitu. Jadinya dengan begitu bikin dia yakin, bikin dia percaya sama kamu gitu. Oke, sepertinya itu aja untuk PL2. Terima kasih teman-teman. Semoga kalian bisa tidur nyenyak malam ini. Ini sudah hari Rabu. Dan
enjoy your day. Semoga liburan kalian lebih tenang, semoga liburan kalian tuh lebih dibawa santai aja, banyakin istirahat mumpung libur, jaga kesehatan ya. Oke, kalau kalian ingin personal reading, masih dibuka slotnya, langsung chat Alfa untuk harga dan biaya. Thank you so much for watching this video and see you guys in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Queen terus semesta.